Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perkembangan anak usia dini dan stunting bersama saya, Bunda Evita. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Evita. Saya berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di MTS Abu Hurairah. Selain itu, keseharian saya menjadi pengurus di Pondok Pesantren Dakwah dan Tahfiz Abu Hurairah. Saya lahir di sebuah desa, tepatnya di Desa Semudul yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir, Kalimantan Barat. Saya lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1979. Status saya sudah menikah dan sudah memiliki 3 orang anak. Saya, karena badan saya gendut, saya hobi masak dan suka. Pada hari ini saya akan membahas tentang tema perkembangan anak usia dini ditambah dengan bonus stunting, yaitu tema yang sedang marak dibahas di 1 tahun belakangan ini. Perkembangan anak usia dini ini ada 5 cakupan yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat pertumbuhan, kemudian faktor yang mempengaruhinya, kemudian tahap perkembangan, ada 6 lingkup tahap perkembangan dan 1000 hari di awal kehidupan. Hakikat perkembangan, proses pertumbuhan berkelanjutan sepanjang tahap kehidupan. Namun kecepatan pertumbuhan bervariasi di setiap anak. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, budaya, nilai keluarga pada setiap individu. Kombinasi faktor ini menimbulkan berbagai macam variasi yang bisa diamati pada masing-masing anak. Penguasaan keterampilan dan perilaku tertentu pada perkembangan dapat diprediksi sesuai urutan dan kurun waktu pencapaiannya, dengan rentang perkembangan dan pertumbuhan yang bervariatif pada setiap kondisi anak. Apa itu perkembangan? Ada perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan. Ini erat kaitannya dengan kemampuan gerak psikomotorik, intelektual, sosial, kemudian emosional. Baik emosional pribadi, termasuk juga emosional spiritualnya. Kemudian pertumbuhan, kalau perkembangan ini adalah kemampuan keterampilan struktur dalam fungsi tubuh, kalau pertumbuhan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraselulernya. Dengan bertambahnya ukuran fisik, bertambah tinggi, bertambah berat badan, dan bertambah fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal termasuk genetik atau faktor bawaan, keturunan dari ayah, faktor X dari ayah dan faktor Y dari ibu. Kemudian kondisi kehamilan dan persalinan. Apakah dalam kondisi hamil dalam kondisi yang baik, happy, tercukupi semua kebutuhan gizi, zat besi dan lain sebagainya. Kemudian apakah persalinannya ditolong oleh bidan tradisional, bidan profesional, atau dibawa ke rumah sakit bersalin. Ada juga faktor eksternal seperti faktor ekologi, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial, faktor kebiasaan yang terjadi di lingkungan seperti mitos-mitos dan lain sebagainya, serta peran gender, di mana ibu hamil mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, serta mendapatkan seluruh
imunisasi yang tepat bagi ibu-ibu yang hamil. Kemudian tahap perkembangan usia dini. Di setiap anak memiliki pola perkembangan yang sama, namun capaian perkembangannya tentunya berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap anak berbeda dari lingkungan, kondisi, dan lain sebagainya. Setiap tahapan ini memiliki keunikan-keunikannya sendiri. Lalu mari kita sama-sama menonton sebuah video yang akan menjelaskan tentang tumbuh kembang balita. Ini kami ambil dari Poltekkes. Ini pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh bisa kita lihat dari gambar yang tampil. Kemudian pertumbuhan struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dari merangkak, duduk, dan berlari. Lalu stimulasi yang diberikan seperti cinta, kasih, dan kasih sayang dari orang tua. Lalu kita lanjut pada tahap perkembangan pertumbuhan anak menurut umur. Di sini 0-3 bulan motorik kasar anak seperti mengangkat kepala dan lain sebagainya sudah berkembang. Lalu 3-6 bulan maka di sini yang berkembang adalah motorik kasarnya seperti mengangkat benda dengan kuat dan lain sebagainya. Lalu 6-9 bulan bisa kita lihat anak sudah bisa merangkak, kemudian anak sudah bisa berjalan tanpa dengan bantuan alat bantu atau bantuan dari orang tua. Motorik halusnya seperti memegang barang-barang, menggenggam, mencoret-coret, serta menggunakan mainan dari mainan-mainan lembut. Lalu 9-12 bulan motorik kasarnya sudah berkembang seperti berlari, bermain bola, berjalan, naik turun tangga. Motorik halusnya anak sudah bisa menyusun balok. Nah, kemampuan bahasa dan bicara anak juga berbeda di setiap tumbuh perkembangan di setiap bulannya. Kemampuan sosialisasi dan kemandirian, lalu kebutuhan fisik anak balita dijelaskan juga di sini. Mohon maaf slide-nya, videonya agak sedikit cepat tayangannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Lalu kita lanjut pada 6 lingkup perkembangan. Ada 6 lingkup perkembangan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Yang pertama, selalu kita tanamkan nilai agama dan moral seperti baik buruk, kemudian boleh tidaknya, lalu sopan santun, serta bahasa-bahasa yang lembut pada anak. Kemudian psikomotorik anak juga mulai berkembang seperti anak belajar berlari, berjalan, melompat. Lalu kognitif, anak-anak juga sudah mulai berkembang di usia anak usia dini. Bahasa, anak-anak cenderung mengikuti bahasa ibu pada awal pertumbuhan mereka. Jadi untuk ibu-ibu yang menggunakan bahasa Melayu seperti di daerah kami, anaknya akan mulai belajar menggunakan bahasa Melayu. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu-ibu yang berada di Sumatera mungkin akan menggunakan bahasa Sumatera dan lain sebagainya. Lalu sosial emosional. Anak juga mulai mengekspresikan kondisi marah, suka, tidak suka pada tahap perkembangan ini. Dan yang terakhir, anak juga sudah mulai diperkenalkan pada seni. Ini seperti memperagakan gerakan menari, memperagakan gerakan bernyanyi dengan mimik muka dan lain sebagainya. Ya, ini yang kami katakan bonus, yaitu kita akan menjelaskan 1000 hari pertama kehidupan pada anak. 1000 hari pertama adalah periode kritis tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi seluruh kualitas kesehatan anak di seumur hidupnya. Bisa dikatakan, apabila masa 1000 hari pertama kehidupannya berjalan baik, maka ketika dewasa kualitas kesehatannya juga akan
berjalan dengan baik. Begitu juga. Lalu bagaimana stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Sebelum kita bahas, maka kita tahu dulu apa arti dari stunting. Stunting adalah anak dengan tumbuh yang sedikit lebih pendek dari usia anak-anak seusianya. Anak dengan stunting cenderung memiliki masalah pada pemusatan perhatian, memori, dan proses. Kita lanjut. Yuk kita kenal pada penyebab stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu yang cukup lama. Penyebab stunting bisa dijelaskan di sini: faktor ekonomi keluarga, penyakit dan infeksi yang berkali-kali, kondisi lingkungan, masalah non-kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian akibat dari stunting: terganggunya pertumbuhan fisik, tubuhnya akan sedikit pendek dari anak seusianya, akan ada gangguan perkembangan otak, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap kemampuan berprestasi dan komunikasi di usia berikutnya. Kemudian apa saja gejala stunting? Anak akan bertumbuh lebih pendek dari anak seusianya. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda. Berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang yang tertunda. Lalu apa pencegahannya? Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi, pemenuhan nutrisi pada 100 hari pertama kehidupan, pola hidup yang sehat, kemudian edukasi terhadap orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, lalu yang paling penting adalah dilakukan oleh setiap ibu yang habis melahirkan, IMD atau inisiasi menyusui dini, itu memberikan kolostrum pertama pada anaknya, kemudian akses terhadap sanitasi dan air mengalir, serta tidak buang air besar di sembarangan tempat, dan terakhir imunisasi yang lengkap sesuai dengan program pemerintah. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Sama-sama kita cegah stunting sebelum keadaan anak-anak Indonesia menjadi genting. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.